Oke, selamat siang atau selamat sore Bro and Sis. Saya Ciko Arnold Nenggolan bersama dengan Bang Sutan di sini. Oke, Bang Sutan, langsung aja pertanyaannya. Inspirasi masyarakat ya. Ya, kalau masyarakat sih yang simpel-simpel aja ya. Yang pertama, gampang cari kerja. Oke, gampang cari kerja. Iya, gampang cari kerja. Artinya apa? Tingkat pengangguran harus menurun. Lapangan kerja tersedia dengan mudah. Yang kedua, ya biaya hidup juga terjangkau. Artinya dengan pekerjaan yang mereka peroleh, baik di sektor formal atau bahkan informal juga bisa memenuhi kebutuhan dasar ya, untuk hidup, untuk punya rumah, untuk bisa punya pendidikan. Ya kalau pendidikan kan boleh dibilang program pemerintah sekarang sebenarnya udah cukup bagus ya, untuk Wow. sekolah-sekolah negeri udah banyak yang bisa sekolah gratis dari SD, SMP, Mm-mm. SMA, bahkan ada beberapa provinsi memberikan beasiswa sampai tingkat provinsi, ya kan? Belum lagi ada dana LPDP, bisa Iya, lanjut pendidikan S2, S3 ke luar iya, negeri, gratis, iya. bahkan diberikan living cost. Jadi udah nggak ada cerita lagi sebenarnya anak-anak tidak dapat pendidikan. Tapi mungkin ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan untuk pendidikan dalam artian keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia ini harus sesuai dengan kebutuhan dari industri. Kan kita mau menuju Indonesia Emas Iya. 2045, di mana kita ingin memanfaatkan bonus demografi. Nah, supaya bonus demografi ini tidak dimanfaatkan oleh negara lain, artinya apa? Artinya keterampilannya harus sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi ini terkait juga dengan hilirisasi industri, downstreaming industri. Kalau perlu Indonesia udah harus fokus pada beberapa industri strategis yang memberikan nilai tambah paling tinggi. Pariwisata salah satu Itu termasuk ya. industri yang paling cepat, ya, yang Mm-mm. paling cepat bertumbuh berkembang karena tidak terlalu butuh Sesuai. teknologi tinggi. Kita bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada, pantai yang bagus, laut yang bagus, itu sudah jadi apa? Potensi yang bisa dikembangkan. Dan investasi di sektor industri pariwisata biasanya turnover-nya cepat, ya, payback Hmm, periodnya bisa 1 tahun, iya, 2 tahun udah, dibandingkan mungkin industri yang lain yang butuh 5 tahun, 10 tahun untuk betul, bertumbuh betul, betul. berkembang, ya kan? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Tapi kita juga nggak boleh lupa, kita punya natural resources yang luar biasa besar gitu ya. Nah, jangan sampai kita hanya ekspor konsentrat, ekspor raw material. Nah, kalau bisa udah jadi barang eh, setengah jadi, barang jadi. Jadi value added-nya dinikmati oleh Indonesia, bukan negara-negara lain. Nah, dengan begitu kalau industri itu ada di Indonesia, kita membutuhkan skill worker juga, ya kan? Anak-anak kita itu bisa bekerja di manufaktur, ya kan? Nah, mungkin udah saatnya mengembangkan industri otomotif ya. Syukur nih industri electric vehicle Mm-mm. udah mulai banyak dikembangkan. Nah, Iya. mobil juga gitu kan. Karena kebutuhan kita kan sangat luar biasa. Dan itu tadi terkait dengan sustainability, akan banyak industri-industri baru yang berkembang. Jadi anak-anak kita juga harus menguasai skill set yang bisa mendorong terhadap pertumbuhan industri di sustainability tadi. Kesehatan Nanti juga ya, kesehatan ya. biaya kesehatan murah itu juga penting. Itu boleh dibilang health resiliency itu menjadi salah satu goals yang penting bagi Indonesia. Apalagi kalau kita lihat kemarin pandemi COVID-19, cukup bagus Indonesia recovery-nya, sehingga recovery ekonominya juga bisa berjalan dengan cepat. Tapi ke depan kita kan nggak tahu ada berapa pandemi lagi yang bisa terjadi. Jadi usahakan Indonesia udah membangun ekosistem dari industri kesehatan yang mandiri, tidak perlu tergantung. Misalkan raw material nggak perlu tergantung dari India atau mungkin dari Filipina, negara lain. Di Indonesia harus ada industri yang menyiapkan raw materialnya, diproduksi di sini. Bahkan riset dan development sampai produk jadi. Alkes juga alat-alat kesehatan. Sebenarnya tidak banyak alat kesehatan yang tidak perlu membutuhkan teknologi tinggi. Tapi pertanyaannya kenapa nggak bisa diproduksi di Di Indonesia? Indonesia, Nah, betul. padahal
belanjanya sangat banyak kan Iya, gitu iya, ya. betul. Nah, ini harus dari hulu ke hilir industri kesehatan sangat penting untuk supaya Indonesia benar-benar resilient apabila terjadi epidemi atau pandemi, kita bisa langsung menghandle kebutuhan dari rakyat Indonesia sendiri gitu. Ya, sebenarnya harus bergerak naik karena kan di 2045 kita targetnya kalau nggak salah kan sekitar 30.000 US dollar ya per kapita 30.000. ya. Nah, 2024 harus naik, tapi mungkin kenaikannya belum cukup tinggi kalau dalam jangka waktu setahun. Butuh step-step milestone untuk itu tadi, melakukan hilirisasi industri. Itu yang salah satu yang akan membuat GDP kita akan naik. Naik ya. Kalau kita masih ekspor konsentrat, ekspor buah buah hasil panen ya, belum mengirim buah dalam kaleng atau bahkan minyak atsiri atau essential oil dalam bentuk mentah, tidak dalam bentuk kosmetik, tidak dalam bentuk obat-obatan, ya value added-nya yang manfaatin negara lain. Betul, Gitu. betul, betul. Jadi harus sudah mulai berpikir, jangan berpikir jangka pendek. Memang paling gampang jual barang mentah gitu ya, langsung cepat jadi. Tapi coba kita berpikir strategis 4-5 tahun ke depan, bagaimana kita harus bisa meningkatkan perekonomian. Jadi ya memang perlu strategi-strategi khusus, dan itu yang kita harapkan baik itu dari para calon pemimpin kita, capres dan cawapres, tapi juga di caleg-caleg di tingkat DPR itu harus punya pengetahuan yang berorientasi masa depan juga ya. Orang-orang yang duduk di caleg itu misalkan punya kemampuan arsitektur untuk membangun ya kan, punya pemikiran tentang industri strategis, punya kemampuan untuk mengembangkan digital ekonomi, nanoteknologi, bioteknologi. Ya. Nah, kita udah bersaing dengan Singapura, dengan Thailand, ya kan? Bagaimana hasil pertanian kita bisa lebih produktif, ukurannya bisa lebih besar, ya kan? Jangan sampai budidaya istilahnya lobster kita kalah dengan Vietnam, ya kan? Lebih banyak ekspor benih-benih, benur-benur ke sana. Padahal kalau mereka bisa meningkatkan produktivitas, tingkat rasio kehidupan benih udang menjadi lobster itu. Jadi potensinya sangat besar. Belum lagi potensi kelautan kita, ikan tuna, ya kan, udang, kepiting, wah itu sumber protein yang tinggi. Nah kalau bisa, kita tidak bisa mengembangkan peternakan sapi dalam skala industrialisasi ya kita harus memanfaatkan protein hewani yang kita miliki dengan kaya luar biasa. Ya ikan itu menjadi alternatif kan gitu kan. Kemudian misalkan di pertanian juga kita terlalu tergantung dengan gandum karena kebutuhan rakyat ini sangat besar. Padahal kita punya tepung tapioka, tepung jagung, atau sorghum, atau yang lain. Harusnya kemampuan teknologi pangan kita udah bisa mengolah makanan, yang menjadi makanan pokok, menjadi makanan kue, dengan menggunakan bahan yang ada, ya kan, untuk menghemat devisa tadi. Nah, salah satu industri yang sangat bagus di Indonesia yang TKDN-nya udah 100% itu contoh misalkan kelapa sawit. Dari hulu ke hilir semuanya udah Indonesia, mulai dari bibit, dari tanah, pengerjaan, pabrik kelapa sawit, bahkan diekspor dalam bentuk cooking oil, CPO udah di Indonesia. Kalau bisa ditingkatkan, ya kan, masuk ke biodiesel, masuk ke industri kecantikan, industri obat-obatan yang menggunakan material-material tersebut. Jadi didorong hilirisasinya untuk semakin maju. Nah, kalau kita bisa punya industri-industri yang lain, seperti kita menguasai kelapa sawit, yang membuat kita menjadi negara ekspor kelapa sawit terbesar di dunia, ya kan? Kunci sukses ini kan harusnya bisa di-copycat ke industri-industri yang lain. Apa yang dilakukan oleh para pelaku industri, apa yang dilakukan oleh government dalam membentuk regulasinya, sehingga industri ini bisa menguasai pasar dunia. Jadi sebenarnya potensi Indonesia sangat besar, tinggal bagaimana para pemimpin berpikir strategis, maju ke depan untuk membawa negara ini menjadi lebih maju.
Oke, nanti kita lanjutkan lagi teman-teman untuk bahas yang lain. Tetap stay di channel sahabat Chico Arnold Nainggolan. Salam solidaritas. Yuk sama-sama kami mengabdi bersama untuk negeri, PSI partaiku.